Wilayah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram Kuno, yaitu yang pertama Wangsa Sanjaya, yang kedua Wangsa Sailendra, dan yang terakhir Wangsa Isyana. Silsilah Kerajaan Mataram Kuno. Raja yang pertama yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah penguasa pertama dari Kerajaan Mataram Kuno periode Jawa Tengah yang berkuasa pada tahun 717 sampai 746 Masehi. Namanya disebut dalam prasasti Canggal dan prasasti Mantiasi, serta teks dari naskah Carita Parahyangan. Raja yang kedua yaitu Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Pancapana. Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Pancapana adalah raja kedua dari Kerajaan Mataram Kuno dalam periode Jawa Tengah. Ia berkuasa sekitar abad 770-an. Prasasti Kalasan abad 778 menyebutkan bahwa prasasti ini merupakan piagam peresmian tentang pembangunan sebuah candi yang bercorak Buddha yang bernama Tara Bhavanam atau Buana Tara untuk memuja Dewi Tara. Pembangunan candi ini atas permintaan dari para guru Raja Sailendra. Dalam isi prasasti itu, Rakai Panangkaran dipuji sebagai Sailendra Wangsa Tilaka atau Permata Wangsa Sailendra. Candi yang didirikan oleh Raja Rakai Panangkaran dikenal sebagai Candi Kalasan. Raja yang ketiga yaitu Dharanindra atau Indra. Dharanindra atau Indra adalah maharaja dari Wangsa Sailendra yang memerintah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram Kuno yang berkuasa sekitar abad 782 Masehi. Namanya dicatat dalam sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kelurak dengan disertai gelar Sri Sanggrama Dhananjaya. Dharanindra diyakini telah berhasil menaklukkan kerajaan lain di sekitarnya dan berkuasa dari Semenanjung Malaya sampai daratan Indo-Cina. 4. Rakai Garung. Rakai Garung adalah raja keempat dari Kerajaan Mataram Kuno dan anggota dari Wangsa Sanjaya dan merupakan pengganti dari Raja Rakai Warak yang pemerintahannya antara abad 828 sampai abad 847. Nama Raja Rakai Garung dicatat dalam prasasti Wanua Tengah III sebagai raja yang berkuasa sebelum Raja Rakai Pikatan. 5. Rakai Pikatan. Rakai Pikatan adalah silsilah Kerajaan Mataram Kuno, raja kelima dari Kerajaan Mataram Kuno pada periode Jawa Tengah, yang berkuasa sekitar abad 840-an sampai 856. Rakai Pikatan alias Rakai Mamrati turun tahta menjadi seorang Brahmana yang bergelar Sang Jatiningrat pada abad 856. Tahta dari Kerajaan Mataram Kuno kemudian diserahkan oleh putra bungsunya, yaitu Dyah Lokapala alias Rakai Kayuwangi. 6. Dyah Lokapala. Dyah Lokapala adalah raja ke-6 dari Kerajaan Mataram Kuno pada periode Jawa Tengah yang berkuasa pada tahun 856 sampai 880-an. Rakai Kayuwangi adalah putra bungsu dari Raja Rakai Pikatan yang dilahirkan oleh Permaisuri Pramudawardhani. 7. Rakai Watu Humalang. Rakai Watu Humalang adalah seorang raja ke-7 dari Kerajaan Medang pada periode Jawa Tengah. Pemerintahannya sekitar tahun 890-an. Maharaja Rakai Watu Humalang tidak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti atas nama dirinya. Maharaja Rakai Watu Humalang adalah saudara tiri atau ipar dari Rakai Kayuwangi yang merupakan raja sebelumnya. 8. Dyah Balitung. Dyah Balitung adalah seorang raja ke-8 dari Kerajaan Medang
periode Jawa Tengah. Pemerintahannya sekitar abad 899 sampai 911. Wilayah kerajaan Dyah Balitung mencakup daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Bali. Pada masa kepemimpinannya, istana kerajaan Medang tidak berada di Mataram ataupun Mamrati, melainkan dipindahkan ke Poh Pitu yang diberi nama Yawapura. 9. Mpu Daksa. Mpu Daksa adalah raja ke-9 dari kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Berkuasa sekitar tahun 913 sampai 919. Mpu Daksa menjadi raja yang menggantikan Dyah Balitung, yang merupakan saudara iparnya. Hubungan kekerabatan ini berdasarkan dari kata Daksa yang sering disebutkan namanya bersamaan dengan istri dari Dyah Balitung dalam catatan beberapa prasasti. 10. Dyah Tulodhong. Dyah Tulodhong adalah raja ke-10 dari kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Berkuasa sekitar abad 919 sampai 924. Rakriyan Layang adalah putri Mpu Daksa. Dyah Tulodhong menikahinya sehingga diberi gelar Rakai Layang. Bahkan naik tata menggantikan mertuanya yaitu Mpu Daksa. 11. Dyah Wawa. Dyah Wawa adalah raja ke-11 dan raja terakhir dari kerajaan Medang dalam periode Jawa Tengah. Berkuasa sekitar abad 924 sampai 929. Peninggalan bukti sejarah Dyah Wawa adalah Prasasti Sangguran bertanggal 2 Agustus 928 tentang penetapan dari Desa Sangguran sebagai daerah bebas pajak agar penduduk dari desa tersebut merawat bangunan suci di daerah Kajurugu Salyan. 12. Mpu Sindok. Mpu Sindok adalah silsilah kerajaan Mataram kuno ke-12 dan raja pertama dari kerajaan Medang periode Jawa Timur yang berkuasa sekitar tahun 929 sampai 947. Mpu Sindok adalah raja pertama dari kerajaan Medang periode Jawa Timur. Mpu Sindok banyak meninggalkan bukti sejarah dalam bentuk prasasti-prasasti. Proses berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Pemimpin pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Ia tampil memerintah Kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780 Masehi. Raja Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah dan memiliki pengetahuan yang luas. Mata pencaharian pada masa Raja Sanjaya yaitu pertanian dengan hasil utama padi. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran dikenal dengan sebagai penakluk yang gagah berani bagi musuh-musuh kerajaan. Setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, ada perpecahan antara anggota keluarga yang sudah memeluk agama Buddha dengan keluarga yang masih memeluk agama Hindu. Perpecahan ini tidak berlangsung lama. Hal ini ditandai dengan perkawinan Rakai Pikatan dengan keluarga yang beragama Hindu dengan Pramudawardhani, putri dari Samaratungga. Setelah Samaratungga wafat, Balaputradewa anak Dewi Tara menunjukkan sikap menentang terhadap Pikatan. Kemudian, terjadi perang perebutan kekuasaan. Balaputradewa membuat benteng yang sekarang ini kita kenal dengan nama Candi Boko. Balaputradewa terdesak dan melarikan diri ke Sumatera dan menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Dyah Balitung. Pada pemerintahan Balitung, bidang politik, pemerintahan, ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan, dibuktikan dengan pembangunan Candi Prambanan. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran karena beberapa faktor, antara lain adanya bencana alam dan ancaman dari musuh yaitu kerajaan Sriwijaya. Pertentangan terus berlangsung
hingga masa pemerintahan Empu Sendok pada tahun 929 sehingga Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan dari Medang ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Isyana Wangsa. Setelah Empu Sendok meninggal, ia digantikan oleh Sri Isyana Tunggal Wijaya. Pada masa dinasti Sanjaya. 1. Kehidupan politik. Berdasarkan prasasti mediasi, Rakewatukumara Dyah Balitung atau Wangsa Sanjaya ke-9 telah memberikan hadiah tanah kepada 5 orang patihnya yang berjasa besar kepada Mataram. Dalam prasasti mediasi juga disebutkan raja-raja yang memerintah pada masa dinasti Sanjaya. Salah satu dari raja-raja itu adalah Sri Maharaja Rakai Pikatan. Di masa pemerintahan Rakai Pikatanlah dinasti Sanjaya mengalami masa yang gemilang. Dalam masa pemerintahan beliau, pasukan Balaputra Dewa menyerang wilayah kekuasaannya. Namun, sang Rakai Pikatan tetap mempertahankan kedaulatan negerinya. Bahkan, pasukan Balaputra Dewa bisa dimundurkan dan melarikan diri hingga ke Sumatera. Di masa Rakai Pikatan inilah dibangunnya Candi Prambanan dan Candi Roro Jonggrang. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno saat itu bertumpu pada sektor pertanian, karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Berikutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sudah teratur. Terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membuat candi bersama. Sikap toleran di antara masyarakat sangat baik. Terbukti dengan adanya 2 aliran kepercayaan yang berbeda, tetapi mereka tetap bisa bersosial. Kehidupan agama. Berdasarkan prasasti Canggal yang menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Mataram kuno, Wangsa Sanjaya, memiliki kepercayaan agama Hindu beraliran Siwa. Yang kedua yaitu kehidupan pada masa dinasti Shailendra. Kehidupan politik. Berdasarkan berbagai prasasti yang ditemukan pada masa dinasti Shailendra, diketahui ada beberapa raja yang memerintah pada saat itu. Di antaranya Balaputra Dewa. Balaputra Dewa merupakan putra dari Raja Samaratungga dengan ibunya yang bernama Dewi Tara, putri dari Raja Sriwijaya. Menurut prasasti Ratu Boko, tertera bahwa terjadi perebutan tahta kepemimpinan kerajaan oleh Rakai Pikatan. Balaputra Dewa merasa lebih berhak mendapatkan tahta itu, sebab beliau adalah anak laki-laki berdarah Shailendra dan tidak setuju terhadap tahta yang diberikan Rakai Pikatan yang merupakan keturunan Sanjaya. Kehidupan ekonomi. Mata pencaharian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Dinasti Shailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Hal ini terbukti dari prasasti Karangtengah yang menyebutkan bahwa Rakrian Patatpa Pupalar mendirikan bangunan suci dan memberikan tanah perdikan sebagai simbol masyarakat yang patuh membayar pajak. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Shailendra tidak diketahui secara pasti. Namun, melalui bukti-bukti peninggalan berupa candi-candi, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Shailendra sudah teratur. Hal ini dilihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara bergotong royong. Dengan adanya 2 agama yang berjalan, sikap toleransi antar pemeluk agama di masyarakat sangat baik. Kehidupan agama. Sebagian besar raja-raja dinasti Shailendra beragama Buddha Mahayana. Hal ini menunjukkan bahwa agama Buddha telah masuk di Mataram. Dengan dibangunnya candi-candi Buddha untuk beribadah, maka dapat disimpulkan pula
bahwa rakyatnya beragama Buddha Mahayana. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung, yaitu pada 898 sampai 910 Masehi. Penyebab kejayaan Kerajaan Mataram kuno yaitu yang pertama, naik tahtanya Sanjaya yang sangat ahli dalam peperangan. Yang kedua, pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang didasari oleh yang pertama, adanya sungai-sungai besar, antara lain Sungai Berantas dan Bengawan Solo, yang sangat memudahkan bagi lalu lintas perdagangan. Dan yang kedua, adanya dataran rendah yang luas, sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Yang ketiga, lokasi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu, yaitu jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kemunduran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lama semakin lemah dan tidak menguntungkan. Hal itu disebabkan oleh yang pertama, tidak memiliki pelabuhan laut, sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua, sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi. Yang ketiga, mendapat ancaman serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. 1. Prasasti Janggal. Prasasti Janggal juga disebut Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya adalah prasasti berangkat tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sangsekerta. 2. Prasasti Kelura. Prasasti Kelura berangkat tahun 782 Masehi dan ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelura, Jawa Tengah. Keadaan prasasti Kelura sudah sangat luas. Secara garis besar, isinya tentang didirikannya sebuah bangunan suci untuk Arca Manjusri atas perintah Raja Indra yang bergelar Sri Sangramadananjaya. 3. Prasasti Mantiasi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Mantiasi, Jawa Tengah, dan memuat daftar silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Prasasti ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah. Dalam prasasti ini juga disebutkan bahwa Desa Mantiasi juga ditetapkan Balitung sebagai desa perdikan atau daerah bebas pajak. Kata Mantiasi sendiri dapat diartikan sebagai beriman dalam cinta kasih. 4. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto merupakan peninggalan Wangsa Sailendra yang ditemukan di Desa Sojomerto, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Berdasarkan taksiran analisis paleografi, diperkirakan berasal dari kurun waktu akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Isi prasasti ini memuat keluarga dari tokoh utamanya yaitu Dapunta Sailendra, yang merupakan cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram Hindu. 5. Prasasti Wanua Tengah 3. Prasasti ini merupakan prasasti yang ditemukan pada November tahun 1983. Prasasti ini ditemukan di sebuah ladang di Dukuh Kedunglo,
Desa Gandulan. Di dalam prasasti ini dicantumkan daftar lengkap dari raja-raja yang memerintah bumi Mataram pada masa sebelum pemerintahan Raja Dyah Balitung. Prasasti ini dianggap penting karena menyebutkan 12 nama Raja Mataram, sehingga melengkapi penyebutan dalam prasasti Mantiasih yang hanya menyebut 9 nama raja saja. 6. Candi Sewu. Candi Sewu merupakan candi terbesar kedua di Jawa Tengah yang bercorak Buddha. Kerajaan Mataram kuno membangunnya sekitar abad 8 Masehi. Lokasinya berada di Desa Bugisan, Jawa Tengah. Hal yang unik dari Candi Sewu adalah namanya tidak sesuai dengan jumlah candi sebenarnya, yang mana jumlah asli sebenarnya hanya sekitar 249 saja. Candi ini berasal dari cerita legenda Roro Jongrang. 7. Candi Arjuna. Candi Arjuna adalah candi yang bercorak Hindu. Candi Arjuna dibangun pada abad 9 Masehi. Letaknya di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dilihat dari namanya, masyarakat menamakannya dengan nama tokoh yang ada di pewayangan. 8. Candi Bima. Candi Bima terletak di daerah dataran tinggi Dieng, tepatnya di Jawa Tengah. Candi ini bercorak Hindu. Karakteristik dari Candi Bima adalah atapnya bermodelkan mangkok yang ditelungkupkan, dan di bagian atas terdapat arca kudu. 9. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi terbesar dan terkenal di dunia yang termasuk dari 7 keajaiban dunia versi UNESCO. Candi ini adalah candi yang bercorak Buddha, yang letaknya ada di kota Magelang, Jawa Tengah. Pembuatannya dilakukan di masa dinasti Sailendra oleh pemeluk Buddha sekitar abad 8 Masehi. 10. Candi Puntadewa. Candi ini dinamakan dari nama tokoh pewayangan. Pada zaman dahulu, candi ini digunakan untuk tempat pemujaan Dewa Siwa. Tak salah jika coraknya berasal dari India. Berdasarkan penelitian, candi ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Candi ini tidak terlalu besar, hanya saja lebih menjulang ke atas. Sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia selalu senantiasa melestarikan budaya kita sendiri yang sudah lama melekat dan mengikuti kebiasaan bertoleransi terhadap agama lain agar tercipta kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Negara kita ini kaya akan budaya, maka dari itu kita semua senantiasa ikut mengambil peran dalam menjaga peninggalan-peninggalan sejarah kita sendiri agar tidak diambil atau dirusak oleh negara-negara lain. Kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Raja-Raja Mataram kuno sangat berambisi terhadap kekuasaan. Meskipun begitu, Raja-Raja Mataram kuno senantiasa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membentuk kerajaan yang agraris. Pertumbuhan ekonomi masyarakat pada masa itu sangat menonjol, dan ini sebagai bukti kesejahteraan hidup mereka. Di bawah naungan Raja-Raja Mataram kuno, perkembangan agama Hindu dan Buddha bisa seiring sejalan. Hal ini membuktikan jika sejak zaman dahulu, toleransi hidup antar umat beragama sudah terjalin dengan